Yang tidak boleh itu, yang terlarang untuk bangsa Indonesia ini adalah ketika identitas itu diadu dombakan dan mereka membuat perseteruan SARA, itu yang tidak boleh. Barang siapa yang membela agama Islam, Allah akan membela mereka. Allah akan memperbaiki kedudukan mereka. Dan segala macam hal bisa digantungkan dengan perkereta apian ini. Misalnya mengangkut barang, mengangkut... Selamat datang di Dunia Nyata karena ini bukan mimpi bersama saya Heru Rinaldo dalam program podcast Bukan Mimpi segmen Ngopi. Nah pemirsa, kali ini sedang bersama saya salah satu tokoh masyarakat Provinsi Riau. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Samsur Rizal. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang saya banggakan. Nah, kali ini di kediaman beliau ini, kita akan ngobrol santai sambil ngopi, Pak. Sesuai dengan tema kita ngopi, ngobrol politik. Ya, ngobrol politik. Mungkin sedikit banyak nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait eksistensi beliau selaku Ketua P3 Riau. Mungkin ini yang menjadi topik pertama kita, Pak. Ya. Sejauh ini, Pak, jelang masuknya momen Pilkada 2024 ini, sudah seperti apa pergerakan P3 dalam kaderisasi dan penguatan kelembagaannya, Pak? Ya. Kami P3 tentunya mengikut program apa yang sudah dipersiapkan oleh DPP P3 di Jakarta. Nah, kita tidak bicara pilkada dulu, ya, tapi kita bicara pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Yakni untuk memilih presiden, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPRD provinsi, dan memilih anggota DPRD kabupaten kota se-Indonesia. Nah, jadi strategi-strategi yang dipersiapkan oleh kita bersama dengan DPP, langkah kita adalah bagaimana P3 ini menjadi pemenang pada penyelenggaraan pesta politik pada tahun 2024 pada bulan Februari tepatnya tanggal 14 Februari 2024 tersebut. Nah, pilkadanya akan dilaksanakan 10 bulan setelah dilaksanakannya pemilihan anggota legislatif. Nah, jembatannya memang tidak bisa tidak untuk mengikuti pilkada. Para calon-calon kita dari P3, baik itu untuk gubernur, baik itu untuk kepala daerah, bupati, ataupun wali kota, jembatannya adalah bagaimana kita bisa memenangkan kursi P3 untuk provinsi. Nah, sekarang P3 itu di Provinsi Riau mendapat atau memperoleh 4 kursi. Di saat ya kondisi katakanlah ketika itu masih sangat tidak bagus lah, kita bilang kacau gitu ya. Tapi kita dapat 4 kursi, tidak sedikit. Artinya masih ada lah, dapat peluang begitu. Ya, dapat peluang. Artinya ini menjadi semangat atau pemicu kita, ada basis-basis suara kita. Walaupun dalam kondisi yang kurang pas begitu. Kurang menguntungkan P3. Bahkan kita menyebutkannya autopilot. Ya, autopilot itu P3 itu berjalan pesawatnya tanpa pilot yang jelas gitu ketika itu ya, itu. Oleh karena itu tanpa pilot ya tentunya tanpa ya pengaturan manajemen yang sebaiknya. Nah, alhamdulillah sekarang ini sebagaimana yang tadi diinginkan oleh Ketua Umum, bagaimana P3 ini bisa menjadi pemenang untuk pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Makanya kita menjadi kebanggaan kita juga karena kita meyakini Allah beserta kita. Karena ketika mencabut undi itu, P3 mendapat nomor 17, nomor urut 17, ini memberikan semangat pemaknaan kepada kita, bahwa Allah SWT beserta kita. 17 adalah tanggal kehormatan untuk bangsa Indonesia sebagai tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan. 17 Agustus dan 17 Ramadan, insya Allah jatuh besok. Nuzul Quran. Ya, itu diturunkannya kitab suci Al-Quran untuk umat Islam seluruh dunia.
Makanya semua kemuliaan yang ada itu adalah karena kemuliaan Quran Al-Karim. Diturunkan pada tanggal 17 sama dengan tanggal urutan yang diperoleh oleh P3. Dan 17 rakaat sholat kita ini mengiring semacam semangat kita. Oleh karena itu kita meyakini P3 insya Allah akan beroleh kemenangan besar pada pemilu yang akan datang, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Dan ini saya katakan tadi, ketika kita dapat menjadi pemenang, jumlah kursi di provinsi itu mungkin akan bertambah karena dapil Riau ini akan ada 8 dapil. Ya, apakah kita akan dapat memenangkan mengisi kursi P3 pada setiap dapil, itu berarti kita dapat 8 kursi. Atau setidaknya dari 4 kita perolehkan tambahan 2 atau 3 lagi menjadi 7. Nah, ini juga akan mendukung untuk pemilihan gubernur. Begitu juga untuk bupati wali kota. Nah, ini kan tergantung jumlah kursi yang akan diperoleh P3 untuk mendukung calon-calon P3 untuk kepala daerah, untuk yang bergerak di bidang eksekutif, ya untuk duduk di bupati atau wali kota. Semakin besar kursi yang diperoleh P3, akan semakin besar peluangnya untuk mendukung. Ya, mendukung partai itu, calon itu dari untuk partai maju P3. Pilkada mendatang. Gitu. Ya, karena Kita jaraknya kan 10 bulan itu. Betul. Kita tahu Pak, P3 ini bukan partai yang baru. Ini merupakan partai yang sudah tua, yang syarat dan kaya akan sejarah. Ya. Dan P3 merupakan salah satu, kalau bisa dibilang tulang yang menjadi sendi-sendi mengisi kemerdekaan ini. Dia punya sejarah khusus. Namun tidak bisa kita pungkiri, di beberapa tahun terakhir ini P3 mengalami penurunan. Baik dari perolehan kursi ataupun sebagainya. Ada enggak reformasi di tubuh P3, khususnya di wilayah Riau ini Bapak selaku ketua itu Pak, agar P3 ini bisa kembali bangkit? Bukan revolusi, tapi barangkali kalau memang disebutkan reformasi, itu kita terima. Dan itu mesti kami lakukan. Jadi bukan ada atau tidak ada, harus saya lakukan itu. Setidak-tidaknya kita mendapat bimbingan dari DPP untuk melakukan reformasi kepengurusan P3, reformasi program-program P3 ke depan untuk menuju pada langkah pemenangan. Di poin mana yang paling penting Bapak lihat Pak? Yang paling penting itu ketika dalam penyusunan calon anggota legislatif. Untuk dapat memenangkan kursi ke depan ini, kami mesti secara dini untuk mengkolek calon-calon anggota legislatif yang mampu mendulang suara dan bersatu padu memperjuangkan langkah kita ke depan untuk untuk dapat bersatu padu mengumpulkan suara, dan ini akan dipertandingkan dengan partai lain. Dan ini yang kita yakini orang-orang yang akan kita dudukkan, karena insya Allah mudah-mudahan ini akan kita sampaikan caleg kita ini pada tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei. Waktunya sudah sangat dekat, dan kami berupaya sebagai bagian daripada reformasi itu melakukan pendaftaran sedini mungkin, sehingga kita bisa melakukan evaluasi sedini mungkin juga terhadap caleg-caleg yang kemungkinan tidak punya nilai jual gitu kan, dan agar tidak gegabah juga memilih para caleg-caleg kita itu. Jadi kita bisa pilih mereka mana yang betul-betul berkemampuan secara finansial, juga tokoh kemasyarakatan dan punya gerak intelijensi. Nah, ini yang kita mesti kombinasikan dari para caleg-caleg kita. Enggak asal terjun aja. Oh, udah lama di partai. Oh, enggak begitu, tidak begitu. Oke Pak, kalau misalnya masyarakat nanya nih, apa alasan kami harus memilih P3 ini dalam pilkada besok? Bisa enggak Bapak kasih gambaran P3 ini menawarkan apa sih bagi masyarakat nanti? Yang jelas kita menerapkan rencana modernitas dalam berpemerintahan. Itu misalnya satu diantaranya adalah yang sedang akan kita garap ini adalah soal dunia digitalisasi. Dunia digitalisasi sebagaimana yang ada juga di Kepres Presiden nomor 95 tahun 2018 yang lalu, itu sudah ada arahan dari pemerintah Bapak Jokowi ini agar kita sudah harus mempersiapkan digitalisasi dalam proses pemerintahan. Ini kami pandang perlu, karena ASN juga nanti para pegawai negeri kita mintakan dia punya tanggung jawab moral dalam hal penguasaan
digitalisasi nih. Jadi dunia digital bukan dunia yang asing lagi. Jadi salah satu program yang akan kita dahulukan di dalam penyelenggaraan hal-hal yang kita akan jual kepada masyarakat berkenaan dengan P3 ke depan. Yang kedua, tentunya kami P3 tidak akan mengabaikan persoalan kehidupan masyarakat banyak. Oke. Ya, tentu ini ditunjang atau ditopang oleh manajemen keuangan yang benar dan program-program yang bisa membangkitkan kemampuan ekonomi masyarakat. Tentu ini kalau kita bicara detail panjang sekali. Betul. Ini bergantung kepada visi daripada calon kepala daerah. Betul. Nanti visi kepala daerah itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerahnya, RKPD-nya, bagaimana itu. Gitu, Pak, ya? Ya. Nanti ini akan dijabarkan dan visi itu mesti dijabarkan oleh rencana visi misi itu mesti setali dan ujung-ujungnya itu tidak asal buat aja. Nanti semua gerakan-gerakan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi misalnya seperti itu kan ini nggak nyambung dari tahun ke tahun. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun itu ujung-ujungnya harus menuju kepada visinya itu. Jadi visi yang diletakkan misalnya jadi katakanlah pusat pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2030 atau 35. Visi yang dibuat pemerintah itu visi dan misi serta rencana kerjanya itu mesti mengacu pada visi itu. Bagaimana, berapa investasi yang diperlukan untuk mendukung visi itu. Nah, siapa yang akan kita libatkan untuk mendukung visi tersebut? Artinya semua sektor harus terkolerasi. Ya, dan itu mesti terintegrasi antara satu sama lain. Nah, ini juga hal-hal yang akan kita jual kepada masyarakat. Oke, ketika kita bicara P3, Pak, tidak bisa mengelak akan terlihat simbol Ka'bah. Yang begitu. Ya. Artinya ini partai identik dengan Islam. Ya. Dan kita tahu kalau secara global, nasional, Indonesia ini mayoritas Muslim. Yep. Dan di Riau sendiri mayoritas Muslim. Ya. Nah, ini kan menjadi sebuah potensi nih, Pak. Bagaimana upaya Bapak selaku Ketua P3 mengelola potensi ini agar lebih maksimal gitu? Karena kan nggak hanya P3 yang bawa branding Islam nih, Pak. Yeah. Ada beberapa partai lainnya. Yeah. Tentunya bagaimana cara kita agar meyakinkan ini loh yang betul-betul. Gitu. Yang saya harapkan masyarakat mesti betul-betul memaklumi bahwasanya partai P3 ini adalah satu-satunya partai yang betul-betul murni membawa Islam itu ke tengah-tengah pergaulan masyarakat. Tapi kita tidak mengedepankan soal politik identitas begitu, bukan. Artinya lebih ke nilai, Pak, ya? Ini ke nilai keislaman itu yang harus betul-betul dipahami oleh masyarakatnya itu. Nah, apakah dan sampai sejauh mana tanggung jawab moral aku kepada Allah SWT yang hidup dunia ini hanya sebentar. Nah, yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban itu yang mesti dipahami oleh masyarakat yang mayoritas Islam tadi, nilai-nilai itu yang kita ingin sosialisasikan. Tambah lagi kalau mereka punya pengetahuan bahwasanya partai P3 ini terbentuknya itu dari Partai Syarikat Islam Indonesia. Itu sejarahnya, Pak, ya? Ya, itu sejarahnya. Jadi partai yang paling tertua yang berkaitan dengan syarikat Islam ini adalah yang didirikan oleh Host Cokroaminoto pada tahun 1913. Di saat orang belum berpikir apa-apa, Islam sudah mendirikan semacam perkongsian atau kesepakatan untuk mendirikan yang menjadi cikal bakal Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, ini yang berfungsi. Kemudian ini juga menunjang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Betul. Semuanya dari sini berawalnya. Kemudian yang mendukung itu adalah dari Nahdlatul Ulama. Ketika itu Nahdlatul Ulama adalah sebagai sebuah partai. Nah, ini yang bersatu padu juga. Nggak ada yang tidak mengetahui bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah para ulama yang mensepakati diri untuk membuatkan semacam perkumpulan bahwasanya mereka punya pegangan hidup, yakni para ulama Muslim gitu. Dan ini yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan keseharian masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Riau sendiri yang mayoritas juga Islam, tak bisa kita pungkiri. Dan yang ketiga, partai yang juga ada adalah Partai Muslimin, juga berbasis Islam, dan Partai Tarbiyah Indonesia. Itu ketiga itu juga. Jadi 4 partai ini berfusi, bergabung mereka
yang mendirikan Partai Persatuan Pembangunan tahun 1973. Mereka membuat keputusan tanggal 5 Januari 1973, berdirilah Partai P3. Nah, kenapa lambangnya Ka'bah? Mereka mencarinya dan menyikapi itu, akhirnya mereka istikharah dan diputuskanlah di kota suci Mekah. Istikharah itu untuk diketahui oleh masyarakat bahwasanya lambang Ka'bah itu adalah lambang perjuangan agama Islam sebagai tempat sujudnya orang Islam di seluruh dunia. Tidak bicara Riau, tidak bicara Indonesia, seluruh dunia orang sujud ke hadapan Ka'bah itu. Ya, dan situ sebagai pusat tempat pengembang agama Islam, dan mereka beristikharah dan memutuskan Ka'bah sebagai lambang Partai P3 tahun 1973 itu. Kalau bicara politik identitas, ini menjadi isu yang sangat liar di tengah masyarakat. Ya. Nah, ketika kita bicara P3, kita tidak bisa mengenampingkan bahwa P3 ini Islami. Ya. P3 ini Muslim, gitu. Ya. Namun, Bapak sepakat nggak dengan anggapan kalau berpolitik jangan bawa-bawa agama lah. Ya. Nanti kalau menurut kami, politik yang tidak didasari agama akan jadi bagaimana, gitu. Nah, kalau di pandangan Bapak seperti apa? Nah, masing-masing partai harus membawa ciri-cirinya masing-masing. Oke. Kenapa dia mendirikan partai? Karena ada yang mensepakati kebersamaan mereka. Kenapa mereka lahir? Oh, ini sebagai partai wong cilik. Benar. Ya kan? Tagline-nya itu. Tagline-nya itu. Oke. Orang-orang kecil, ya mereka bersatu padu, rakyat Indonesia ini merasa senasib sepenanggungan. Itu yang menjadi membuat partai mereka. Oke. Nah, itu namanya kan identitas. Betul. Jadi politik itu justru identitas. Oke. Tak bisa kita mengatakan politik itu tidak identitas. Saya mengatakan dengan tegas, politik itu adalah identitas. P3 sebagai partai yang berbasiskan berlambang Ka'bah dan berbasis Islam, identitasnya adalah agama Islam. Orang yang beragama Islam masuk ke dalam P3. Orang merasa punya tanggung jawab moral kepada Allah SWT, dia akan mencoblos P3. Oke. Nah, dan yang perlu kami sampaikan juga bahwasanya mereka yang mencoblos P3 misalnya, mungkin juga dia berpikiran ini adalah bagian daripada syiar agama Islam. Syiar agama Islam itu ada ayat Quran, barang siapa yang membela agama Islam, Allah akan membela mereka. Allah akan memperbaiki kedudukan mereka. Nah, itu ayat Quran itu yang mengatakan demikian. Betul. Ayatnya Barang siapa menolong agama Allah, ya, maka Allah menolongnya, begitu. Menolongnya, dan Allah akan menaikkan kedudukannya. Yang sur lakum yusabit akdamakum, kurang lebih begitulah ya. Bunyi ayat Quran. Artinya harus ada identitas dalam berpolitik, ya. gitu, Pak. Jadi yang justru begitu adalah identitas. Kenapa Nasdem itu ada? Mereka merasakan mereka tuh gabungan antara demokratisasi, demokrat yang nasionalis, bergabung mereka. Identitasnya seperti itu. Yang tidak boleh itu, yang terlarang untuk bangsa Indonesia ini adalah ketika identitas itu diadu dombakan dan mereka membuat perseteruan SARA, itu yang tidak boleh. Ya, tapi tetap kita harus punya identitas masing-masing. Terserah mereka mau pakai identitas apa. Artinya identitas dengan integritas, begitu, Pak, ya? Ya, mesti bersatu padu itu. Jadi identitasnya orang cilik ya mendukung PDI. Siapa lagi ya terserah kepada partai itu bagaimana mereka mengemas bahasa-bahasa yang diperlukan. Artinya ini bagian dari demokrasi itu sendiri, Pak, ya? Iya. Demokrasi ya begitu, adanya Keragaman keragaman. yang disatu padukan, keragaman itulah yang diakui oleh pemerintah dan agama Islam juga itu. Betul, ada suatu rahmat, perbedaan ya, jadi perbedaan itu adalah rahmat. Itu firman Allah, hadis Nabi juga mengatakan begitu. Jadi oleh karena itu keberagaman ini yang mesti kita padukan, menjadikan itu adalah sebagai sebuah Indonesia. Dan untuk dimaklumi, untuk jumlah bahasa di Indonesia ini ada 729 bahasa daerah. Oke. 319 kalau tidak salah kurang lebih itu adanya di Papua. Di Papua, ya? Di Papua itu ada 319 bahasa daerah yang saling mereka itu tidak mengerti antara satu dengan lain. Nah ini mesti kita hargai sebagai bagian daripada Indonesia. Identitas mereka ada seperti itu.
Siapa? Mereka beridentitas dengan bahasa seperti ini. Ini orang Melayu bahasa seperti ini, orang Minang berbahasa ini, Tapanuli berbahasa seperti ini. Ini adalah identitas mereka semua. Dan identitas kita Indonesia. Ketika orang Batak bicara bahasa Batak di Rusia atau di mana, oh ini identitas Indonesia. Tak disebut identitas Artinya Batak. ini menjadi kekayaan kita. Kekayaan yang mesti kita banggakan, kita selamatkan. Jadi bukan dipersalahkan segala macam. Ini mohon maaf, tanda kutip ya. Yang tidak boleh itu mempertentangkan identitas itu dan menjadi polemik, menjadi perseteruan di antara kita. Saya kira itu. Jadi identitas adalah politik yang harus kita kedepankan dan kita semua mesti berintegrasi, bersatu semuanya dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tak bisa berpolitik tidak pakai identitas. Mustahil. Artinya ini yang Bapak sampaikan ini akan menjadi pandangan bagi masyarakat. Bagi masyarakat ya. Akhirnya, bahasa saya tidak bisa berpolitik dengan tidak beridentitas. Apa identitas politiknya? Apa identitas PKS? Betul. Apa identitas dari Demokrat dan lain sebagainya. Demokrat, ya. Ada bangsa nasionalis, ada wong cilik, ada mereka mengedepankan soal agama, segala macam. Anak muda, seperti PSI dan lain sebagainya. Ada yang berintentaskan buruh, Betul. para pekerja-kerja, lahirlah Partai Buruh. Karena mereka ingin menggabungkan potensi-potensi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Hal ini memang perlu kita diskusikan, Pak, karena isu ini menjadi hal yang kadang-kadang gagal paham di tengah masyarakat. Jadi dianggap bahwasanya politik identitas ini cenderung ke arah yang negatif. Mungkin dengan diskusi ini akan sedikit memberi pemahaman kepada masyarakat bahwasanya identitas itu perlu dan mesti ada, dan beridentitas itulah yang menjadikan ianya sebagai kelompok-kelompok politis yang perlu dipersatukan sebagai sebuah kekayaan yang ada di Indonesia. Artinya politik identitas yang diikuti dengan integritas begitu, Pak? Yang tidak boleh kita berseteru, pecah belah dan menyampaikan hal-hal yang bersifat sara. Itu yang paling tidak boleh terjadi. Oke, luar biasa. Bapak selain ngurus P3 di Riau, juga Bapak dapat amanah dari masyarakat Riau ini untuk mengurus Riau dari pusat sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Tentu ini bukan tanggung jawab yang mudah, Pak. Apalagi saat ini sudah masuk ke momen-momen pilkada. Dan tupoksi Bapak memang fokusnya ke arah sana. Nah, apa harapan Bapak sebagai wakil rakyat Riau ini yang bertugas di pusat ini terhadap pilkada di Riau nanti, Pak? Ya. Kalau kita bicara soal pilkada yang akan dilaksanakan 10 bulan setelah dilaksanakannya pemilihan umum untuk pencoblosan presiden, wakil presiden, pencoblosan anggota DPR RI, DPD, kemudian DPRD, kabupaten kota, provinsi. 10 bulan setelah itu baru laksanakan pilkada. Kita berharap masyarakat betul-betul dapat memahami dan memilih siapa yang terbaik dari putra-putra Riau. Yang tak boleh itu adalah kita berseteru antara satu sama yang lain, dan biarkan kita semuanya siapa yang punya potensi untuk menjadi pemimpin di Riau ini harus punya komitmen. Ya, jadi kita mintakan siapa yang punya komitmen dengan visi yang jelas membangun Provinsi Riau ke depan dan berpola pikir nasional dan internasional, barangkali ini akan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Nah, ini yang menjadi tugas utama. Siapapun pemimpinnya harus bisa mengangkat harkat martabat masyarakat Riau Marwah di tingkat Riau itu ya? nasional maupun di tingkat internasional. Jadi orang mesti kenal dengan Provinsi Riau. Jangan sampai tidak berbuat apa-apa dan kita semakin tenggelam atau melempem semakin dari tahun ke tahun. Ini tidak boleh terjadi. Karena Provinsi Riau sebagai provinsi yang punya potensi apa saja. Soal budaya jangan tanya lagi. Tari Melayu, tari segala macam itu pernah kita bawa ke mana? Ke Taman Mas Ismail Marzuki, kita pertandingkan tingkat nasional. Tari Zapin tingkat nasional kita yang membawanya dari Bengkalis waktu saya bupati dulu. Dan itu dimenangkan orang Kalimantan, jadi bukan orang Riau. Harusnya itu punyanya Riau. Itu Riau kan. Nah, tapi ini sebagai sebuah ironis ini, budaya yang patut kita selamatkan itu. Nah, jadi mestinya banyak hal yang bisa diangkat. Potensi Riau ini luar biasa. Kalau kita bicara soal kekayaan alam, wah itu jangan tanya lagi lah. Ya, memang ada negeri-negeri yang lebih kaya dari Provinsi Riau, tapi
tak bisa kita katakan Riau tidak kaya. Jadi cukup kaya, dan bila potensi ini dikemas dengan sebaik-baiknya oleh orang yang punya visi cukup jauh ke depan untuk mengembangkan negeri ini, insya Allah Provinsi Riau bisa lebih terangkat namanya, dan ini yang mesti kita lakukan, ya. Saya tak mau menilai apakah sekarang atau terangkat atau belum terangkat, itu Allahu a'lam. Biar masyarakat yang menilai, Ya, Pak, ya. biar masyarakat Artinya sekarang kan era informasi sudah terbuka, masyarakat bisa melihat, bisa membaca fenomena yang terjadi sekarang. Ya, ya. Kemudian begini, Pak, kebanyakan kejadian-kejadian yang terjadi di Riau ini kan menjadi salah satu indikator bagi masyarakat untuk menentukan sikapnya pada pilkada mendatang. Ya. Ada masyarakat yang mengatakan nak memilih pun kami Riau ini begini-begini aja gitu. Nah, di kacamata Bapak sendiri, kerugian orang yang tidak memberikan hak pilihnya pada pilkada seperti apa, Pak? Oh iya. Pemilihan umum itu adalah hak demokratisasi yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu untuk memilih presiden maupun untuk memilih kepala daerah. Hak dia. Kalau ada orang yang tidak menggunakan haknya, ini kan rugi sekali. Haknya sendiri pun dia tidak bisa bela. Nah, kemudian dia mengeluh, ini tidak boleh. Ya, memilih atau tidak memilih, kami begini saja. Emangnya udah minta bagaimana? Iya, betul. Ya, itu kan. Jadi ya kita balik bertanya, emangnya mau baca seperti apa lagi? Yang jelas, hak itu dan kewajiban itu melekat pada diri seseorang yang menjadi warga negara Indonesia. Dia berkewajiban untuk turun tangan menentukan pilihannya. Ya, selain dia hak, tapi dia berkewajiban juga untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mesti datang ke TPS melakukan pemilihan, karena ini menjadi kewajiban bagi seorang warga negara untuk menentukan jalannya pemerintah ini. Kalau menurut dia, kalau si A ini akan membawa kerusakan ke depan, mungkin dia punya hak untuk menyalurkan itu. Jangan si A, jangan si B, jangan si C. Siapa? Silakan dia menentukan pilihannya. Jadi saya katakan bukan soal hak aja warga negara itu. Dia berhak dan dia berkewajiban untuk menentukan jalannya pemerintahan ke depan. Jadi ketika dia punya kewajiban, dia mesti turun dan datang ke TPS. Tidak bisa dia mengatakan saya tetap begini, saya tetap begitu juga. Justru dengan itulah dia bisa menentukan. Artinya supaya kalau tidak lagi dia seperti ini, tidak begini, supaya berubah nasibnya. Sikap ini memperburuk keadaan sebenarnya, Pak. Nah, itu dia yang. Jadi kalau hadis Nabi itu mengatakan, mulailah dari dirimu. Jadi kalau semua orang berkata untuk mencapai kebaikan itu dimulai dari diri kita sendiri, semua orang akan berbuat. Mulailah dariku, mulailah dariku, mulailah dariku. Kalau seperti itu, semuanya akan bergabung untuk mencarikan kebaikan untuk negeri itu. Ya. Kemudian kita melihat akhir-akhir ini, Pak, nama Bapak Santer disebut-sebut bakal maju menjadi salah satu kandidat calon Gubernur Riau. Ini kan kita akan melihat pergerakannya ke depan setelah ada pileg nanti, kemudian ada pilkada dan lain sebagainya. Namun yang menarik bagi saya, kalau kita bicara pencalonan, semua orang mungkin memiliki keinginan, namun tidak banyak memiliki gagasan. Nah, kalau seandainya qadarullah itu jatuh ke Bapak dan Bapak ditakdirkan nanti untuk bertarung di pilkada Riau nanti, gagasan apa yang akan Bapak bawa untuk masyarakat Riau ini? Mungkin secara singkat yang Bapak sampaikan. Saya ingin membangun soal kesejahteraan ini. Soal kesejahteraan ini kan tidak datang begitu saja. Betul. Ya, kesejahteraan masyarakat itu asal usulnya didapatkan dari apa yang dibuat pemerintah bisa menjadi tempat tumpuan akan terjadinya semacam apa istilahnya? Perpanjangan gerakan-gerakan ekonomi yang tumbuh akibat dari apa yang dibuat oleh pemerintah tadi itu. Contoh, ya saya punya gagasan juga untuk menghubungkan Provinsi Riau ini dengan provinsi lain dan kota-kota yang ada di Provinsi Riau, khususnya di kawasan pesisir, di kawasan itu dilalui oleh rel kereta api. Nah, ini menarik. Ini transportasi yang paling murah untuk bisa digunakan segala macam hal, baik untuk mengangkat ekonomi, baik itu untuk mengangkut barang dengan kereta api. Secara geografis punya potensi nggak kita ke arah sana, Pak? Sangat mudah sekali. Kita katalah kita berangkat dari Kampar, dari ujung Tanjung, dari Sumatera Barat. Pusat kereta api itu katakanlah sudah dibangun di sana. Nah,
Kereta api juga di tempat di kita di Riau. Kalau itu disambungkan ke Sumatera Utara, nah untuk kawasan pesisir kita tinggal bulatkan saja lagi melewati Kampar, kawasan pesisir, kecuali pulau-pulau ya. Pulau tidak. Tapi untuk kawasan Pulau Sumatera yang melingkar, mulai dari kita ambilkan dari Dumai, terus Sungai Pakning, terus ke Duri, terus ke Sumatera Utara. Bukan tidak mungkin terus melewati daerah Indragiri Hulu. Nah, jadi orang mau ke mana-mana dengan transportasi yang murah. Arti yang selama ini orang tidak bisa berpikir, misal mau dari Bengkalis menuju atau dari Dumai menuju Indragiri Hilir. Nah, kita bisa dengan mudah dan murah nanti itu kita dapatkan transportasi itu. Dan segala macam hal bisa digantungkan dengan perkereta apian ini. Misalnya mengangkut barang, mengangkut hasil-hasil tambang, juga bisa digunakan dengan kereta api. Kalau dari aspek pariwisatanya juga tambah lagi, kalau sudah transportasi lancar, jadi ada multiplier effect yang saya katakan tadi itu. Multiplier effect-nya itu yang kita ingin dapatkan. Jadi ketika investasi itu tepat, nah multiplier effect itu akan sangat cepat bergerak. Kita ambil contoh, saya bangun pelabuhan yang ada di ujung Pulau Bengkalis untuk menghubungkan ke Malaka sana. Sekarang ini jumlah kapal yang berangkat dari Malaka ke Bengkalis, dari Bengkalis ke Malaka itu membuat orang bolak-balik dari Korea, dari mana-mana sampai di Malaka, mereka semacam kehilangan tujuan, mereka ke Bengkalis, bisa menikmati Bengkalis, dan mereka sampai ke bisa sampai ke Pekanbaru, bisa sampai ke Siak, melihat Istana Siak. Nah, apa yang kita dapatkan akan lahir, yang sudah lahir itu adalah masalah di investasi di bidang transportasi, di rumah makan, perhotelan, semuanya dapat. Dan pernak-pernik segala macamnya, semuanya ada di sekitar situ. Dan orang-orang, kehidupan orang pun menjadi sangat mencuat perkembangan. Artinya ini menjadi lokomotif lah, penggerak roda ekonomi masyarakat. Ya. Nah, itu salah satu contoh gagasan. Nah, ada yang lain misalnya. Misalnya begini Pak, kalau Bapak ditakdirkan Tuhan mengemban amanah itu, otomatis kan nilai-nilai P3 ini akan sangat melekat dengan Bapak. Iya. Riau akan menjadi Riau yang Qurani, Riau yang Madani, Riau yang Islami. Ya. Nah, di kacamata Bapak sendiri, Riau yang Qurani, Madani, dan Islami ini Riau seperti apa mungkin yang ada di gagasan Bapak saat ini, Pak? Ya. Sebagaimana yang sering saya katakan, ketika kita bicara soal Islamic Center atau Quran Center, yang ada di kepala saya adalah yang namanya Quran Center itu kita mesti punya gedung sebesar Masjid Agung atau 2 kali Masjid Agung, yang isinya orang dari Tanzania, yang isinya orang ahli Quran, yang bisa hafal Al-Quran dari mana-mana tempat. Bahkan dari Madinah, dari Turki, Madinah, Mesir, untuk datang ke situ untuk berdiskusi tentang materi-materi yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, itu dia baru kita katakan Quran Center. Jadi siapa yang perlu kita manajemen Quran Center itu mesti benar-benar. Nanti di situ akan ada sekolah tahfiz, ada sekolah tentang itu, tentang pengkajian budaya, tentang pengetahuan yang ada dalam itu. Di samping orang berdiskusi juga menjadi tempat orang datang segala macamnya. Karena Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan umat manusia. Mungkin tidak itu dilakukan oleh seorang gubernur, Pak? Sangat mungkin. Kalau saya katakan, bukan tak mungkin, sangat mungkin. Dengan potensi Riau yang ada saat ini? Dengan potensi Riau, dengan keislaman yang dimiliki oleh Riau. Artinya ini bukan hanya sebatas khayalan, Pak, ya, kalau memang betul-betul pengen diterapkan, ya? Saya punya kewajiban, saya pikir kalau memang itu menjadi kewajiban saya untuk duduk di sini. Misalnya, wajib saya kira untuk mengembangkan konsep-konsep Islam itu, terutama Quran Center tadi itu. Jadi kita tidak menilai yang lain bagaimana, tapi yang saya bayangkan yang namanya seperti itu. Kemudian halamannya itu mungkin 10 hektar. Karena di situ mungkin akan ada hotel, di situ mungkin akan menginap orang dari mana-mana, dari Mekah menginap di situ, dari Filipina menginap di situ, menginap di situ dari Malaysia segala macam, akan tinggal di hotel. Masa kita buatkan hotel yang biasa kan? Tentu hotel bintang 5 juga yang kita mesti siapkan di situ. Nah, kalau bintang 5 gimana? Siapa fasilitatornya? Saya kira terlalu banyak orang yang menjadi
yang mau menginvestasi. Banyak sekali orang, saya jamin, bukan mendahulukan Allah SWT, tapi saya jamin banyak kali orang yang mau menginvestasikan untuk mengembangkan Quran Center itu. Bukan dari kita, tapi dari luar, dari Allah SWT. Mudah-mudahan ini menjadi bukan hanya sebatas mimpi, sesuai dengan judul podcast kita, Pak, bukan mimpi. Dan kita akan tunggu grand design-nya seperti apa. Grand design-nya ini yang mungkin yang kita harapkan kalau bisa memang betul-betul diwujudkan di Riau nanti. Ya, artinya itulah pandangan saya kalau bicara soal Quran Center. Apalagi gebrakan-gebrakan, saya kira masih banyak lagi gebrakan-gebrakan yang bisa memajukan Provinsi Riau. Baik itu soal P3 dan soal keislaman, saya kira ini menjadi kewajiban saya sebagai seorang Muslim untuk memajukan negeri ini. Artinya kita hidup bersaing dengan bersatu padu dengan agama lain, toh boleh. Tapi yang tidak boleh itu ya berseteru dan menimbulkan sarah. Nah, itu yang tidak boleh. Boleh kita mengembangkan, ya kita bangun juga tempat-tempat ibadah dari suku-suku lain. Kenapa tidak kan gitu. Rasulullah juga menghormati dalam kehidupan kesehariannya, menghormati orang Yahudi, orang Kristen ketika itu. Bagaimana dia menyuap makan orang Yahudi itu. Menyuap, bayangkan seorang Yahudi tua. Dia yang menyuapi selama bertahun-tahun dalam sejarahnya. Ketika beliau meninggal, orang Yahudi tadi yang belum masuk Islam, kemudian disuapkan oleh orang lain, yakni Abu Bakar Siddiq. Orang tadi itu mencium, ini bukan yang biasa menyuap aku. Bukan tangan yang biasa? Ya, bukan yang tangan biasa menyuap aku. Yang menyuap engkau itu adalah Rasulullah yang engkau caci maki dulu itu. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Itu Rasulullah yang menyuap aku makan. Langsung dia masuk Islam dan mencari makam Nabi dan meninggal di atas makam Nabi. Tapi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Artinya nilai-nilainya ini... Nilai itu yang kita coba ambil. Bagaimana Rasulullah sudah memberikan contoh. Tak bisa kita bedakan. Yahudi boleh kita bersama-sama dengan mereka. Tak ada halangan. Islam membolehkan perihal itu. Artinya P3 walaupun membawa logo Islam, namun P3 akan tetap rahmatan lil alamin tadi, Pak. Rahmatan lil alamin. Kepada siapa saja. Siapa saja yang mau bersatu padu untuk membangun Indonesia ke depan. Terima kasih Pak atas diskusinya pada malam hari ini, Pak. Sukses terus. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini tidak sebatas mimpi, Pak. Seperti judul podcast kita, bukan mimpi. Selamat datang di dunia nyata, karena di bukan mimpi. Saya Heru Rinaldo dan Pak Samsur Rizal dari kediaman beliau mengucapkan selamat malam.